Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk kita berdoa dulu. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, kalau 2 minggu yang lalu kita belajar listrik statis atau listrik yang diam, sekarang kita belajar listrik dinamis atau listrik yang bergerak. Nah, Bu Lil hanya menjelaskan sedikit saja atau yang penting-penting saja. Oke, yang harus kalian ketahui pertama adalah arus listrik. Arus listrik ini merupakan aliran muatan listrik positif berasal dari tempat yang potensialnya tinggi menuju tempat yang potensialnya lebih rendah. Jadi mengalirnya arus listrik ini seperti air. Air kan ngalirnya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kalau arus listrik mengalirnya dari listrik positif yang potensialnya tinggi ke potensialnya rendah. Nah, muatan listrik dapat berpindah apabila terjadi beda potensial. Kalau dirumuskan jadi seperti ini, I sama dengan Q per T. I merupakan kuat arus listrik, satuannya ampere. Nah, alat untuk mengukur arus listrik namanya ampere meter. Kemudian ada Q muatan listrik, kolom, dan T waktu, dan waktunya dalam sekon. Satuan kuat arus lainnya. Nah, misalkan 1 miliampere sama dengan 10 pangkat negatif 3 ampere. Atau biasa ditulis 1 kali 10 pangkat negatif 3. Kalau 1 mikroampere sama dengan 10 pangkat negatif 6. Biasanya juga ditulis 1 kali 10 pangkat negatif 6. Itu sama saja. Kemudian hantaran listrik. Nah, benda yang dapat menghantarkan listrik disebut konduktor listrik. Benda yang tidak dapat menghantarkan listrik disebut isolator listrik. Nah, ada juga benda yang di antara keduanya. Nah, tergantung dengan suhunya dia disebut dengan semikonduktor. Kalau mungkin suhunya tinggi nanti dia jadi konduktor, tapi kalau suhunya rendah dia jadi isolator sehingga dia disebut semikonduktor. Nah, kalau dirumuskan dia rumusnya jadi R sama dengan rho kali L per A. Rho ini, bukan rho ya, ini R hambatan kawat, satuannya ohm. Nah, alat untuk mengukur hambatan itu namanya ohm meter. Ini bacanya ohm. Rho hambatan jenis kawat, satuannya ohm meter. Nah, untuk hambatan jenis kawat ini biasanya untuk rho-nya biasanya di suatu soal sudah diketahui. L itu panjang kawat satuannya meter dan A luas penampang kawat dalam satuan meter persegi. Misalkan luas penampang kawatnya masih dalam milimeter, kawat kan kecil ya, itu harus dirubah dulu ke meter. Kesatuan internasional. Nah, untuk rangkaian listrik, ada rangkaian listrik seri. Seri itu dia yang berjajar. Jadi kalau dia lampunya mati satu, mati semua. Ini seperti yang kalian pelajari di SD dulu. Dan rangkaian listrik paralel. Jadi kalau ada yang satu mati, yang lainnya masih bisa hidup. Nah, ini yang biasanya digunakan di rumah. Namun, untuk hematnya, lebih hemat yang seri. Nah, kalau dirumuskan, cara menghafalkannya rumusnya VIR. V, tegangan, satuannya volt. I, kuat arus, satuannya tadi ampere. Dan R, hambatan, satuannya ohm. Yang bentuknya seperti ini tadi. Selanjutnya untuk contoh soal. Diketahui ada 3 buah hambatan listrik tersusun secara seri. Berarti dia lurus. 12 ohm, 15 ohm, dan 13 ohm. Dihubungkan dengan sumber tegangan 16 volt. Pertanyaannya, berapakah besar hambatan pengganti? Berarti R totalnya yang ditanyakan. Berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan? I. Berapakah tegangan pada tiap hambatan? Tanyakan V. Seperti biasa, kalau mengerjakan soal fisika harus ada diketahui, ditanya, dan dijawab. Tulis semua yang diketahui. Tulis semua yang ditanya dalam bentuk simbol. Kalian masih sering menuliskannya dalam bentuk kalimat. Yuk belajar lagi. Kemudian dijawab. Nyari L totalnya karena dia seri tinggal dijumlahkan aja.
R1 tambah R2 tambah R3. Kalau susunannya paralel bagaimana Bu? Kalau susunannya paralel tinggal dibuat pecahan. Jadi 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Itu kalau paralel. Karena ini seri jadi tinggal dijumlahkan biasa. Kemudian B, yang ditanyakan berapakah kuat arus yang mengalir pada tiap hambatan. Nah, kalau seri, kuat arusnya pada tiap hambatan itu sama. Tapi tegangannya berbeda. Kalau paralel kebalikannya, kuat arusnya di tiap hambatan itu berbeda, tapi tegangannya sama. Jadi, kalau mau nyari I-nya, kuat arusnya, tinggal pakai rumus Firth tadi. Tapi kalau mau nyari I langsung tinggal V/R. V-nya 16 kan tadi. R totalnya yang dipakai 40. 16/40 0,4 ampere. Nah sekarang yang C ditanyakan tegangannya. Karena pada seri tegangan pada setiap hambatan berbeda. Jadi ngitungnya harus satu-satu. Sesuai hambatan masing-masing. Jadi tadi kan kalau nyari V itu Firth. Jadi kalau nyari V1 ya I1 kali R1. I-nya kan sama, berarti semuanya nanti di V1, V2, V3 semuanya juga sama, 0,4. Ini nanti ada yang kepotong ya, sorry. Nah, hambatannya yang berbeda. Kalau di R1, 12, jadi kalau dikalikan 4,8. R2, hambatannya 15, jadinya tegangannya 6. Kemudian F3, hambatannya 13, jadi tegangannya 5,2 volt. Gitu. Ingat, dalam pengerjaan soal fisika harus nulis, diketahui, ditanya, dijawab ya. Walaupun misalkan nanti kalian jawabannya ini salah, tapi kalian analisis untuk apa yang diketahui sama ditanyanya betul, kalian masih dapat nilai. Jadi jangan sia-siakan itu. Nah sekarang penggunaan energi listrik di lingkungan sekitar. Penggunaan energi listrik yang diukur berdasarkan waktu penggunaan disebut daya listrik. Daya itu simbolnya P. Dan banyak cara untuk menghitung energi. Rumusnya banyak. Tergantung yang diketahui. Kalau misalkan yang diketahui cuma daya sama waktunya aja, ya udah W sama dengan P kali T. Nah, satuannya energinya apa? Joule. Bisa juga nanti itu watt hours. Biasa tulis WH gitu. Kenapa kok WH? Karena T-nya nggak dirubah ke second, tapi ke jam. Jadinya watt hours, bukan joule nanti. Tuh. Ini keterangannya. Selanjutnya ini contohnya cara menghitung energi listrik. Misalkan di rumah kalian ada lampu dihitung. Dilihat nanti di lampunya kan ada tulisannya dayanya berapa? 25 watt, misalkan jumlahnya 6. Kulkas 45 watt, misal ya, ini misal. Jumlahnya ada 2. TV dayanya 30 watt, jumlahnya juga ada 2. Nah, ini pertanyaannya, jika semua peralatan tersebut dihidupkan bersamaan selama waktu 20 menit, hitung energi listrik dalam satuan watt hours. Nah, kalau satuan WH berarti menit ini dijadikan ke jam dulu. 1 jam kan 60 menit. Berarti kalau menit ke jam dibagi 20 dibagi 60 jadinya 1/3. Nah, jadi untuk nyari W-nya tinggal ngalikan sama menambahkan aja. N1, P1, T1. Apa ini Bu N1? N1 ini jumlahnya. Jumlahnya 6. Dikalikan dayanya lampu berapa? 25. Nah, dikali waktunya. Karena waktunya sama 1/3. Begitu seterusnya sehingga dihasilkan 100 watt. Nah, tapi nanti, ini tugasnya buat kalian. Nah, tugas ini dikumpulkan hari Selasa 17 November 2020 via WhatsApp-nya Bu Lila maksimal pukul 12. Misalkan terlambat, nanti akan ada minus nilai ya. Nah, apa tugas kalian? Yaitu menghitung energi listrik yang digunakan di rumahmu. Dengan menghitung barang elektronik apa saja yang ada di rumahmu. Jadi kalian catat dulu nih, buat tabel. Kalian di rumah itu ada barang elektronik apa aja. Misalkan ada kipas angin, ada kulkas, ada TV, ada lampu. Catat dulu semuanya, barang elektroniknya. Kemudian dilihat dayanya. Kolom kedua, daya. Seperti yang ini tadi. Daya listriknya berapa? Kan sudah dicatat tuh barang-barang elektroniknya. Dayanya kalian tulis berapa dayanya. Kemudian jumlahnya. Jumlahnya ada berapa? Nah, kalau sudah dijumlah,
Habis itu kalian hitung dalam 1 hari aja, dalam 24 jam. Oh ya, ini ditambahin 1 kolom lagi. Kan ada peralatan listrik elektronik, daya listrik, jumlah. Nah, sebelah sini waktunya. Dalam berapa jam? Misalkan lampu kalian gunakan dalam berapa jam di rumah? Misalkan, 12 jam ketika malam aja. Nah, berarti jangan lupa tulis 12 jam. Gitu ya. Jadi nanti T-nya ini juga beda-beda. Nggak sama seperti ini. Kalau ini kan disamakan 20 menit semua. Tapi nanti kalian cek masing-masing. Misalkan kulkasku nyala 24 jam dalam 1 hari. Ya udah, tulis 24 jam. Berarti T-nya ini ya 24 jam untuk kulkasnya. Nah, untuk TV-nya, TV udah nggak pernah dipakai nih, jarang dipakai. Misalkan, mungkin 1 hari cuma 1 jam aja. Ya berarti tulis T-nya 1 gitu ya. Jadi tinggal ngali-ngalikan aja. Jumlah barang elektroniknya berapa, dayanya berapa, lama pemakaiannya berapa. Jadi ingat, nanti ada 4 kolom. Ada peralatan listrik, ada daya listrik, jumlahnya, dan waktu pemakaiannya dalam jam. Kalian menghitungnya dalam 1 hari aja ya. Hitung energi listriknya dalam satuan watt hours dalam 1 hari. Jadi dalam 24 jam aja. Ingat, dikumpulkannya tanggal 17 November 2020 via WhatsApp. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.